Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1175 tidak bisa menilai. Setelah Thomaskin selesai berbicara, Fugotian di sisi lain telepon tercengang. Tertegun untuk waktu yang lama dan tidak sadar. Apa? Dr. Qin, kamu bilang kamu dikepung orang-orang di kantor penjualan kota utara. Ini benar-benar fantasi. Siapa orang yang bertanggung jawab di sana? Lupakan saja, aku akan pergi ke sana secara pribadi, tunggu sebentar. Setelah berbicara, keduanya menutup telepon. Fugotian segera meminta pengemudi untuk mengemudi, meletakkan segala urusan, dan pergi tanpa menunda. Kelompok orang ini benar-benar tidak memiliki mata, tidak mengenal orang penting. Berani bersikap kasar pada Dr. Qin. Dr. Qin baru saja menyelamatkan nyawanya, dan Thomaskin masih mengetahui rahasianya. Bagaimanapun juga Fugotian harus menghormati Thomaskin. Manajer dari kantor penjualan ini berani bersikap tidak sopan pada Tuan Qin, cari mati. Setelah menutup telepon, manajer Zong mencibir, "Oh, kamu menelepon siapa? Dengar nada bicaramu, bukankah menelepon direktur kami?" Hahaha. Setelah manajer Zong selesai berbicara, semua orang juga tertawa. Siapakah Fugotian? Bos real estate keluarga Tian. Meski tidak sehebat Selika He, dia juga memiliki karakter seperti penguasa di industri real estate. Untuk bisa berteman dengan bos besar seperti itu, haruslah kaya atau berkedudukan, dan yang namanya kaya atau berkedudukan sepertinya tidak ada hubungannya dengan pemuda di depannya. Dia tidak terlihat kaya ataupun mulia, kan? Karena masih sangat muda, dia tidak terlihat seperti orang kaya, dari cara berpakaian pun tidak terlihat seperti anak orang kaya, apalagi mendengar keluarga orang kaya yang bermarga Qin. Ini terlihat seperti pekerja kelas biasa yang keluar dengan pacarnya untuk sok hebat, tetapi tidak mengerti situasi, dan tetap sok hebat. Memungut kartu dan tidak tahu cara menggunakannya, berpikir itu adalah hal yang baik, tidak menyangka akan tertangkap. Apa daya, kekuatan kartu ini terlalu besar. Jika kartu VVIP biasa, orang mungkin mempercayainya, tetapi kartu hitam malaikat ini jelas tidak mungkin jatuh ke tangan pemuda seperti itu. Segera, polisi tiba di sini. Kedua rekan polisi itu mendekati manajer Zong dan bertanya, "Apa kamu menelepon polisi? Siapa yang mencuri?" Penjaga keamanan mengepung mereka, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi manajer Zong sama sekali tidak takut atau panik. Menunjuk ke Thomaskin dan berkata, Dia mencuri kartu direktur kami, atau memunggutnya, aku tidak yakin." Di depan polisi, manajer Zong masih lebih berhati-hati, tidak berani berbicara yang tidak masuk akal, tetapi secara hukum dia bertanggung jawab untuk berbicara di sini. Lebih baik berhati-hati. Polisi mengerutkan kening, jika kamu tidak yakin dicurinya, kenapa hubungi polisi? Bagaimana jika dipungut? Manajer Zong sudah menyusun kata-katanya dan menunjuk ke Thomaskin dan berkata, "Apakah dia mencurinya atau mengambilnya? Dia menggunakannya. Kartu kami dapat menggantikan direktur untuk menggunakan hak presiden. Dia menggunakan kartu ini." Polisi mengerutkan kening. Situasi ini cukup istimewa. Misalkan Thomaskin mengambil kartu ini. Tidak ada yang salah dengan mengambil kartu, juga tidak ilegal. Tapi itu bukan kartunya, kalau dia pakai itu ilegal. Misalnya, jika kamu menemukan kartu bank, itu tidak ilegal. Tetapi jika kamu mengambil kartu bank yang bukan milik kamu ini untuk menarik uang, itu ilegal. Polisi itu berjalan ke arah Thomaskin, memberi hormat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bapak, tolong jawab dengan jujur, apakah kartu ini milikmu?" Thomaskin tenang. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. "Ini milikku." Melihat Thomaskin begitu tenang, manajer Zong mencibir. Benar-benar tidak melihat peti mati tidak akan menangis. Keras kepala,
jelas itu bukan milikmu, tapi tetap tidak mengakuinya. Apa maksudmu direktur kami memberikannya padamu? L. Thomaskin mencibir, mengapa tidak? Karena kartu ini sangat berharga menurut apa yang kamu katakan. Jelas sekali diberikan kepada aku oleh CEO Tian, N. Manajer Zong mendengus dingin, direktur kami mengatakan bahwa kartu hitam malaikat ini adalah simbol status yang mewakili tamu perusahaan kami yang paling terhormat. Dan kamu, menurutmu apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi tamu paling terhormat di perusahaan kami? Dia hanya orang miskin, sudah mencuri kartu, tapi masih tidak mengakuinya. Pak Polisi, cepat bawa dia pergi. Polisi mengerutkan kening, dan agak sulit untuk menilai. Bagaimanapun, manajer Zong mengatakan dengan terlalu yakin. Mereka lebih suka percaya bahwa ada sesuatu daripada tidak sama sekali. Baiklah, Tuan Qin, kamu ikut kami dulu. Jika kamu dapat menunjukkan bahwa kartu ini milik kamu, maka kami akan membebaskanmu. Jika tidak, kami akan menjalankan tanggung jawab hukum pada kamu. Apakah kamu mengerti? Wajah Snowy Ye berubah, dan ketika dia mendengar bahwa Thomaskin akan dibawa pergi, dia menjadi gugup. Tidak, kamu tidak bisa membawa Kak Thomas pergi, tidak mau lagi, kami tidak membutuhkan kartu ini lagi, kami tidak akan membeli rumah ini lagi, bisakah, tolong. Snowy Ye hanya ingin datang dan membeli rumah, tidak menyangka akan seperti ini. Dia lebih baik tidak membeli rumah, dan tidak melakukan apa-apa, daripada membiarkan Kak Thomas memasuki kantor polisi. Thomaskin mencibir, ya, ayo. Pergi, Snowy, jangan khawatir, seseorang akan datang menjemputku sebentar lagi, bekerja sama dengan polisi. Polisi juga sedang menjalankan tugas, jadi Thomaskin tentu harus bekerja sama. Manajer Zong mencibir, hehe, masih berpura-pura saat ini, apakah itu masuk akal? Pak, cepat singkirkan pencuri yang bermarga Qin ini. Begitu suara itu terdengar, sebuah suara yang dalam tiba-tiba datang dari pintu. Aku lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Qin. Tiba-tiba, semua orang menoleh, mengikuti suara itu, dan melihat. Seorang pria paruh baya berjas di pintu, berlari ke sini. Wajahnya muram, dengan sedikit kecemasan. Manajer Zong tercengang. Tian CEO Tian. Bagaimanapun manajer Zong tidak pernah menyangka bahwa Fugo Tian akan benar-benar muncul di sini. Apakah CEO Tian juga mendengar kabar ini? Iya. CEO Tian pasti mendengar tentang ini, dan kemudian mengetahui bahwa kartunya telah dicuri, dan kemudian berjalan kemari dengan marah. Manajer memandang Thomaskin sambil mencemooh dan berkata, kamu sudah habis, direktur kami datang, kamu habis. CEO Tian berlari dengan cepat, sampai terengah-engah, sepertinya dia berlari sepanjang jalan kemari. Manajer Zong bergegas maju dan memberikan kartu itu. CEO Tian, aku menemukan kartu ini untuk kamu. Kartu Anda dicuri oleh penjahat ini, kan? Dia benar-benar ingin menggunakan hak kamu. Aku sama sekali tidak percaya. Panggil satpam untuk mengepung mereka, lalu hubungi polisi secara langsung. Sekarang akan membawanya kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi untuk melihat bagaimana dia mencuri kartu itu. Setelah selesai berbicara, manajer Zong masih menatap CEO Tian dengan senyuman, seolah-olah dia sedang meminta pujian. Dia merasa telah melakukan pekerjaan yang baik dengan masalah ini, menunggu pujian direktur. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan manajer Zong, Fugo Tian geram setengah mati, gemetar karena marah, mengepalkan tangannya dengan erat. Di perusahaannya, mengapa ada karyawan yang cacat otak seperti itu? Manajer Zong, kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Fugo Tian mengertakkan gigi dan mengatakan kalimat seperti itu. Setelah dia berbicara, manajer tersenyum malu-malu. Terima kasih CEO Tian atas bimbingannya. Aku membimbing ibumu. Ketika suara itu jatuh, Fugo Tian menendang perut manajer Zong dan langsung menerbangkannya. Manajer Zong terbang keluar dan menabrak model di kantor penjualan. Kepalanya terbentur ke belakang, banyak mengeluarkan darah.
Rasa sakit yang parah di tubuhnya membuat manajer Zhong benar-benar bingung. CEO Tian, ada apa dengan CEO Tian? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.